Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhum. Ila anqal far'un. Ila anqal wa la yajuzu lahu ibtila'u syai'in. Kemarin kita membahas tentang seandainya mulut itu terkena najis. Kemarin, ya kan? Terkena najis, maka bagaimana cara mensucikan mulut itu yang terkena najis? Misalkan habis minum arak atau apalah, pokoknya di mulutnya itu terkena najis atau kena darah atau apa. Nah, maka kemarin cukup dengan mengambil air, kemudian air itu dimasukkan ke mulut dan digumur-gumurkan, diputar-putar di dalam mulut itu sampai pada batas dohir, bukan batas batin. Kemarin itu sudah. Nah, kalau sudah begitu berarti suci, berarti suci. Digambarkan seperti kalau misalkan gelas kena najis, maka untuk mengetahui telah buat wadah apalah najis lah istilahnya, maka cara mensucikan harus dikocok-kocok, gitu kan kemarin. Nah, begitu juga mulut juga begitu istilahnya, sampai pada batas dohir, yaitu makhraj kha kemarin. Nah, sekarang kalau memang seperti itu cara mensucikannya mulut yang terkena najis, maka ada ketentuan lagi, wala ya juzulan ora wenang, ora oleh lau kadhe wong apa ibtila usyai'in ngelek suci-wiji oleh ngelek qobla tadhiri famihi ing dalam sadurunge nyuceni pok cangkeme wong, hatta bil gharati, sehingga kelawan midar-midiraken banyu ing dalam tenggorokan. Artinya begini, jadi kalau tadi kan mulut kena najis, mensucinya harus dimasukin air, diambil air kemudian diputar-putar di dalam. Kalau sudah suci, kalau terus airnya dibuang itu sudah suci. Nah, kalau sebelum disucikan mulut itu masih najis, maka tidak boleh menelan apapun, karena mulutnya masih najis. Nah, kalau ingin bisa menelan sesuatu, berarti harus masukin air tadi itu kemudian digor-goroh, gitu, sampai makhraj kha, sampai kayak gitu sampai bunyi, itu namanya gor-goroh. Jadi airnya itu diputar di tenggorokan tadi, itu namanya gor-goroh. Maka di tenggorokan itu kalau sudah dicucikan itu, maka sudah boleh makan, boleh menelan sesuatu. Tapi kalau belum, tidak boleh, karena berarti sama saja dengan menelan najis. Boleh, sama dengan menelan najis. Kalau pokoknya disuciin dulu, kalau belum disuciin jangan menelan apa-apa, nggak boleh. Jadi kalau mau nelan ya dimasukin air itu tadi sampai gitu, baru mau nelan sesuatu boleh. Jadi tadi pokoknya setelah dicucikan lah dengan cara mensucikan tadi. Kalau tidak begitu nggak boleh makan, nggak boleh menelan sesuatu. Far'un lau asoba, jelasin ya. Lau asoba lamun kok ngenani al ardo ing bumi, tanah. Opo sing ngenani nahwu baulin sepadane uyuh. Ada tanah terkena kencing, tanah nih. Setelah terkena kencing, wajafa lan garing, kering opo nahwu baulin.
Setelah kering kemudian fasuba nuli disoaken ala maudhi'ihi ngatasé panggonane baul, bumi yang terkena air kencing, apa sing disoaken maun banyu. Disoi dikucurin air. Fa ghamaru nuli ngratani apa mak ing maudhi'ahu. Dikucurin air sampai merata bekas tanah yang kena kencing. Maka gimana kalau begitu? Tahuro mongko suci. Mongko suci apa maudhi'uhu. Walau lam yansub, senajan ora ambles apa mak. Yanto ora apa? Enggak meresap. Nah, kalau enggak meresap walaupun tidak meresap. Ayahuru tegese jogrok, atau apa, airnya sampai ke bawah, ke dalam. Sawaun kanat podo iku ono kanat ono pol ardi wal ardu bumi oneku solbatan atos au rokhwatan utawa gembok. Jadi kalau misalnya bumi atau tanah terkena air kencing, maka cara nyucinya gimana? Karena sudah kering. Maka cara nyucinya adalah dengan menuangkan air di tanah itu sampai bekas tempat yang ada kencingnya itu terpenuhi dengan air. Kalau sudah terpenuhi dengan air, maka tempat itu suci, meskipun air yang dituangkan itu belum meresap. Belum meresap. Baik itu tanahnya tanah yang keras atau tanah yang tidak keras. Gembuk itu bahasa Indonesianya apa? Gembuk. Gembur. Gembur bukan bahasa Indonesia. Antara tanah yang keras dan tanah yang tidak keras pokoknya. Gembur. Jadi nggak ada perbedaan apakah tanahnya keras atau tidak keras. Yang penting kalau misalkan tanah terkena najis air kencing dan sudah kering, maka gimana ya? Sudah disoi air, digebyur dengan air. Meskipun air itu belum sempat meresap, tempat itu suci. Jadi suci. Jadi ketika air juga airnya juga nggak najis. Nggak najis, sudah suci. Kenapa? Karena ini hal yang susah sekali. Makanya waktu dulu ada seorang sahabat ketika Rasulullah SAW lagi duduk-duduk sama pembesar-pembesar sahabat di masjid. Lalu ada orang Badui tahu-tahu masuk kencing di pojokan masjid. Ketika kencing di pojokan masjid, sahabat-sahabat pembesar sahabat itu terutama sahabat Umar itu langsung wah, gerang ini orang gimana sih masjid malah dikencing. Kata Rasulullah, biarkan. Suruh biarkan. Padahal sahabat-sahabat itu sudah gemes banget itu. Oh, itu kencing di masjid. Tapi Rasulullah, biarin. Jangan digertak, jangan biarin. Akhirnya setelah kencing pergi. Kencang pergi. Setelah sudah kencing, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat ambilkan air timba, kemudian diguyur dengan air. Wadah ya, kalau kita ya timba lah atau satu gayung itu, terus dikebyur di tanahnya itu. Nah dari sini kemudian ulama fikih beristimbat atau mengambil dalil bahwa ketika tanah terkena air kencing maka cukup digebyur. Nyatanya Rasulullah itu memerintahkan untuk menggebyur air tanah yang kena, padahal itu masjid.
Ini Rasulullah memang pendidikannya pendidikan hebat sekali. Kalau kita nggak paham, jadi sahabat itu geram kenapa ya? Karena wajar, masjid kencingin, nggak salah. Jadi sahabat kan memang ghirohnya atau kecemburuannya tentang agama itu sangat ini untuk menjaga apa syiar Islam itu ini sekali sahabat itu. Makanya ketika orang begitu ya langsung geram mau di ini. Tapi Rasulullah melarangnya, udah biarin biar apa. Ternyata ya perintah Rasulullah itu sangat betul sekali. Kenapa? Satu, karena kalau misalkan digertak, dia akan kencing dan terbirit-birit, nanti kencingnya bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana, maka susah nyucinya gimana? Ya, kalau digetak kan langsung lari, nanti malah air kencingnya kemana-mana kan. Makanya suruh biarin aja. Karena kalau biarin berarti kan dia kencingnya dalam satu tempat aja. Sudah selesai, sudah gebyur air, selesai lah ini Rasulullah. Jadi secara ini sahabat betul itu. Tapi Rasulullah juga betul juga gitu kan, karena kalau nggak digituin wah kemana-mana bahaya. Ini salah satu ini. Makanya kemudian ulama fikih mengambil dalil ini loh, berarti kalau tanah terkena air kencing, kalau sudah ini cukup itu dikasih air, dituangkan air di situ, sudah selesai. Karena dulu malah masjid. Ya itu makanya jadi beda cara ininya beda. Ya memang sama keduanya benar kan, keduanya benar, sama-sama benar itu. Iya tuh. Satu sisi sahabat itu ya memperingatkan agar masjid tidak dibuat kencing sebagai peringatan bagi yang lain. Karena tempat suci, mau dikencing yo itu benar kan. Tapi Rasulullah melihatnya lain. Ini kalau kencing itu digebrak dulu, aduh bisa kemana-mana akhirnya. Itu kan, jadi ini. Wa idza kanat lan ing dalam ari kelane ana pol ardu bumi tanahnya ana iku lam yatasyarab tidak bisa ngresep. Seperti ubin ini kan, atau tanah liat yang sudah ini kan keras, sangat keras sehingga tidak bisa meresap. Pokoknya tidak bisa meresap. Orang resep maing perkara tanah jasad kang kena najis opo al arad bihi kelawan ma. Kalau misalnya tanahnya memang betul-betul nggak bisa meresap karena tanah liat yang sudah kering itu kan nggak bisa ini, yang ngecembong terus itu kan nggak bakal bisa hilang. Atau ubin misalnya kan nggak bisa meresap air itu, air kencingnya tetap ada. Maka bagaimana? Fala buddha mongkotan kena ora opo min izalatil aini saking ngilangi kahanane najis. Oleh ngilangi qabla sabbil ma'i ing dalem sadurunge ngesokno banyu alqalili kang sithik disokno alaiha ing atase arad. Nah, kalau memang tanahnya itu tanah liat yang tidak bisa meresap air, kan biasanya kalau tanah walaupun keras atau nanti bisa airnya bisa terserap gitu. Lah ini ada tanah yang tidak bisa terserap atau seperti ubin misalnya, atau apalah yang tidak bisa meresap, kena air kencing dan air kencingnya sampai kering. Maka gimana? Maka harus dihilangkan ainiyah dulu. Sifat-sifatnya, ada wujudnya apa? Jadi wujudnya najis itu harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu. Jadi bentuknya, wujudnya najis itu harus dihilangkan dulu. Wala budda min izalatil aini. Sebelum digebyur, sebelum digebyur air sedikit itu harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu. Nggak boleh kalau masih ada kemudian digebyur, ternyata najisnya masih, maka nggak bisa suci, malah jadi najis airnya itu.
Karena syarat bisa suci, air suci itu kemarin kan warid. Airnya itu udah datang dan tempat yang diingin ternyata bersih, hilang najisnya, maka itu suci. Lah ini kan nggak bisa meresap dan itunya apa? Bentuk najisnya itu masih ada sifat-sifatnya, maka sifat-sifatnya harus hilangin dulu baru dikebyur air karena tidak bisa meresap. Kalau meresap nggak apa-apa tadi. Kalau tanahnya tidak bisa meresap maka harus dihilangkan dulu najisnya. Jadi kalau ubin atau tekel atau apa keramik gitu kan, itu kan nggak bisa hilang, maka dihilangkan dulu baru dikebyur air. Kama lau kanat. Koyo uliya lamun kono po ainun najasa iku fi inain ing dalam wadah. Seperti misalnya ada wadah yang terkena najis, wadah itu mau dicucikin. Kan berarti air kan dituangkan kan? Sekarang embernya najis. Ketika ember najis, air didatangkan ada najisnya, kan jadinya najis. Supaya tidak najis gimana? Hilangkan dulu itu ainiyahnya. Bentuknya ininya, kalau sudah gitu baru dituang air. Itu bisa suci. Itu caranya. Jadi nggak perlu air banyak sebenarnya. Yang penting kalau misalkan di gelas atau apalah misalnya, di wadah itu ada najis misalnya. Kena najis. Hilangkan dulu najisnya itu, warnanya, apanya semuanya itu, bentuk najisnya dihilangkan dulu, dikosok-kosok apa pakai apa. Sehingga tidak ada najisnya, kemudian dituangkan air sudah suci. Mudah, makanya enak malah. Nah gitu. Tempatnya juga itu gratis. Makanya itu, jadi mudah, jadi gampang. Makanya memang nggak mudah itu karena tidak tahu. Kalau tahu ya nggak susah. Ini nanti maksudnya ghusalah namanya, dan namanya ghusalah. Ghusalah itu suci. Walaupun tidak apa-apa, suci tidak bisa mensucikan karena air sedikit, tapi itu hukumnya suci. Nanti ada pembahasan tentang ghusalah. Nanti ada ghusalah. Terus walau kanatin najasatu lan lamun ko ono apa najis. Ono iku jamidatan atos. Kalau tadi kan kencing. Sekarang najisnya itu najis yang keras. Setelah najis keras itu fatafat tatat nuli ajur. Ajur perenco-perenco. Apa najasah? Waktalatot lan campur apa najasah biturobi kelawan lebu. Najisnya keras dan hancur, berkeping-keping, bercampur dengan tanahnya. Maka gimana cara mensucikannya? Apakah bisa suci dengan tadi atau bagaimana? Lam yathur mongko ora bisa suci opo mahalun najasah al-ard. Tanahnya yang terkena najis tidak bisa suci. Kal mukhtaliti kaya dene perkara sing campur binahwi sodidin kelawan sepadane nanahwu. Ora bisa suci bi ifadatil ma'i kelawan ngesokaken banyu alaihi ngatasé mahalun najasah. Nah, pahami. Kalau ada tanah, tadi kan air yang cair padanya. Nah, sekarang kalau najisnya najis yang keras. Ternyata najisnya hancur, berkeping-keping sampai campur dengan debu, dengan tanahnya itu. Maka kalau cara mensucikannya seperti tadi, nggak bisa suci. Seperti tanah yang terkena nanah. Nanah kan najis. Sodid itu maksudnya, sodid nanah itu najis. Maka kalau misalkan tanah tercampur dengan nanah, terus digebyur air tok, nggak bisa suci. Terus caranya bagaimana? Nah, untuk bisa suci,
bal la budda min izalati jami'it turab, balik tan kena ora apa min izalati jami'it turab, ngilangi sekabehane lebu al mukhtaliti kang campur biha kelawan najasah, kudu diilangi, dicukuk, dikeruk. Jadi tanahnya harus dikeruk. Soalnya kan campur, gimana nih apa bersihinnya? Dan itu keras. Oh. Kalau cair tadi gampang, langsung meresap beres. Tapi kalau keras kan nggak bisa. Disiram air tetap ada orang keras. Paham ini? Nah kalau memang najisnya itu keras dan hancur bercampur dengan debu, dengan tanahnya, harus dikeruk mau nggak mau. Soalnya dikasihin air nggak ada faedahnya, mesti kelihatan dan nggak hilang karena keras itu tadi. Tapi kalau cair enggak, bisa langsung baur dengan tanahnya, nanti dengan airnya itu bisa ikut ke bawah. Tapi kalau keras kan nggak bisa. Nah, makanya harus dikeruk, diambil debunya semuanya. Tuh. Yang bercampur, maksudnya debu yang bercampur dengan najis itu. Nah, sebagaimana yang bercampur kayak nanah itu. Caranya seperti itu. Wa aftalan aweh fatwa sopo ba'duhum sebagiannya ulama fuqaha. Sebagian ulama memberikan fatwa, mengeluarkan fatwa tentang apa fi mushafin ing dalam mushaf. Mushaf Quran. Sifatnya mushafin tanah jasa kang kena najis sapa mushaf. Kena najis najise biwairi ma'fuwin anhu kelawan liyane najis kang den sepuro apa anhu najis. Fatwanya gimana? Jadi kalau misalkan ada mushaf terkena najis, najisnya bukan najis ma'fu. Najis ma'fu kan kemarin sudah dijelaskan semua, darah sedikit dan lain-lain, semuanya itu kan dijelaskan kemarin itu. Lah ini mushaf terkena najis dan najisnya bukan najis yang jenis najisnya ma'fu. Nah, tidak jenis yang ma'fu. Maka bagaimana? Ulama ini, sebagian ulama berpendapat biwujubi ghuslihi, kelawan wajib membasuh mushaf. Mushafnya harus diumbah, harus dicuci. Wa in ada senajan nekaaken apa ghusl ila talafihi maring rusae mushaf. Wa ing kana lan senajan ana apa mushaf iku liyatimin kaduwe anak yatim. Sebagian ulama mengatakan bahwa atau berfatwa bahwa ketika mushaf itu terkena najis dan najisnya bukan najis ma'fu. Nah, ini maka bagaimana? Fatwanya sebagai ulama harus dibasuh, harus diubah, dicucikan walaupun sampai rusak. Dan walaupun mushaf itu punya anak yatim, termasuk hartanya anak yatim, maka harus ini menurut sebagian ulama. Kalau itu kotoran cicak, Ma'fu itu kalau susah dikendalikan itu ma'fu. Bukan hanya cicak, tikus. Jadi yang di fikih itu kemarin sudah dijelaskan, tikus, apa kotorannya tikus. Kalau memang susah dihindarkan, tidak bisa dijaga apa, terus ada tikus, ada apa kotorannya tikus, itu ma'fu. Asalkan sedikit, jangan banyak. Semuanya itu beda. Betul ya. Kalau memang susah di ini itu ma'fu. Itu ma'fu. Masya Allah. Ini menurut sebagian ulama. Jadi harus dicuci walaupun sampai rusak, walaupun mushaf itu punya anak yatim.
Nah, nggak peduli, pokoknya harus disuciin. Qala dawu sapa syekhuna guru kita rupane Ibnu Hajar Al-Haytami. Dawuh ngaten. Wa yata'ayyanu lan dadi nyata. Apa farduhu kewajiban apa farduhu maril perumpamaan wajibe mbasuh mushaf. Itu maksudnya. Jadi keterangan tadi sebagian ulama mengatakan bahwa mushaf itu kalau kena najis harus dicuci walaupun sampai rusak atau punya anak yatim nggak apa-apa, harus dicuci. Dan ini kata Syekhuna, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan itu yang dikatakan oleh sebagian ulama fatwanya itu farduhu fima ing dalam perkara fima idza masat ing dalam arikalane ing dalam masalah ing dalam arikalane ngenani gepok apa najasatu najis ngenani syai'an ing swiji-wiji minal Qur'ani saking Qur'an. Jadi itu harus kewajiban mencuci yang difatwakan oleh ulama tadi sebagian ulama itu adalah kalau memang yang terkena najis itu Qur'annya, tulisannya yang ada Qur'annya. Jadi tulisannya yang ada Qur'annya, walaupun sampai rusak nggak apa-apa, walaupun punya anak yatim nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bi khilafi ma idza kana kelawan berbedane masalah lamun kok ana apa najasa iku finafil jildi ing dalem sepadane kulite la sama kae lampinge sampulnya awil hawasi utawa pinggir-pinggire. Jadi kalau pinggir-pinggirnya misalnya kan ini mushaf misalnya kan. Jadi yang dimaksud kalau di tengah ini kan ada tulisannya Qur'annya ini nih. Yang terkena najis di sini dan najis itu tidak ma'fu, maka harus dibersihkan. Itu maksudnya. Tapi kalau yang terkena najis yang bukan ma'fu, bukan najis ma'fu itu di kulitnya. Lampingnya biasanya itu di samak ini sampulnya ini. Atau bukan di samaknya tapi di pinggir-pinggirnya nih yang tidak ada tulisannya. Kan ini kan ada tuh ini nih. Kayak ini nggak ada tulisannya nih, ya begini. Samping-samping atau ini kan nggak ada nih. Pinggir-pinggirnya ini kan nggak ada tulisannya Quran. Kalau ini nggak boleh sampai rusak. Itu sampai rusak. Nah, tadi atau pokoknya yang tidak ada tulisannya. Tetap dicuci. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah itu ya jangan sampai rusak gitu loh maksudnya. Jadi perumpamaannya kata beliau itu walaupun sampai rusak itu maksudnya tetap dicuci. Masya Allah. Ini malah yang dijelaskan oleh sudah. Kewajibannya itu kalau memang ditenggal di sini ya nggak harus karena bukan tulisannya. Paham? Ini hal-hal yang penting seperti ini juga. Misalkan ada kitab. Nah, kitab kan ini mulia. Namanya ilmu, kitab-kitab kutubu syariat. Ilmu syariat itu mulia. Maka juga harus dijaga dari yang namanya najis. Dijaga harus namanya nanti jangan sampai tersebut najis. Kalau sampai ini harus dibersihin. Tapi kalau di pinggir-pinggirnya aja misalnya, pinggir-pinggirnya aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa juga harus dibersihin, dijagalah artinya jangan sampai terkena najis. Itu. Karena kalau sudah mencakut kitab, menyangkut Quran, menyangkut hadis itu harus dijaga kesuciannya, jangan sampai kena najis. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau seperti itu, nggak apa-apa. Masya Allah, makanya harus tahu ini najis penting sekali. Soalnya kita kadang-kadang sembrono, nggak tahu.
tahu hadis bagaimana cara menghilangkannya, dikira berat dan lain-lain, akhirnya merasa sumpek dan lain-lain. Waduh, ya, jangan itu, karena kalau kita tahu ada ilmunya itu malah mudah, ya, nggak susah. Jangan cuma satu. Nah, jalur banyak ininya, gitu. Nah, banyak pendapat-pendapat ulama yang mengatakan berbeda. Yang penting kita tahu. Nah, ini pentingnya ngaji, pentingnya belajar, pentingnya mondok, pesantren itu ya seperti itu, supaya kita tahu hukum-hukum. Karena dengan seperti ini berarti kita memperhatikan syariat. Kalau orang memperhatikan syariat, nanti akan diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh Nabi. Itu. Demikian sampai di sini, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan khusus. Ini ada tadi yang saya singgung, ghusalah namanya pembahasan tentang ghusalah. Nah, ghusalah ini ada pembahasan khusus karena ini banyak yang dilakukan oleh kita. Yang kita tidak tahu maka harus tahu. Karena ini sangat mudah, kalau kita paham itu mudah sekali nantinya untuk mencuci apa saja itu jadi mudah. Tapi kalau nggak tahu jadinya malah susah. Ini ghusalah. Insya Allah nanti kita bahas pada hari berikutnya lah kan. Insya Allah biidznillah ta'ala, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipaham, barokah dan dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.